Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Udah, nggak usah bosan dulu ya, nggak usah jijik dulu ya. Karena ini kita akan lihat kembali ya mengenai sekarang Agus sepertinya akan diusir dari apartemen begitu ya. Ini menjadi hal yang sangat mengharu biru mungkin ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya Farhat ya begitu ya, tidak konsisten. Karena ini terbukti dari ada beberapa kita sebut 3 janjinya yang selama ini dari awal sampai tidak pernah terlaksana. Yaitu gimana janjinya semeton ya. Jadi menarik untuk kita reaksi. Ada juga nanti kok Agus tumben dari didampingi oleh Farhat. Jadi menarik untuk kita lihat video semeton. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Satu, ke Singapura gak jadi. Kita ke Singapura, kita cek lagi. Kedua, ke Aceh gak jadi-jadi. Agus ke Aceh. Ya Pak Farhat ya. Ikut antar pulang Agus ke Aceh. Ya Pak ya. Dan yang ketiga, apalagi yang satu ini keliling dunia 60 negara nggak jadi juga. Wilayah ke wilayah lain di seluruh dunia. Mau ikut nggak, Gus? Ih, mau dong. Nanti sama Agus bisa sampai 60 Iya, 60 negara tuh. jalanin, ya kan? Terus nanti kalau aku jalannya gimana nih? Kalau Agus ikut Nah, itu dia ya, 60 negara katanya. Dan ini salah satu pernyataan terbaru dari Bang Farhat ya, yang dimana sepertinya sih Agus harus diusir atau bahasa apa yang kita pakai ya, tidak akan lagi tinggal di apartemen ya, itu mungkin bahasa yang pas ya, karena mungkin kedepannya Agus akan dicariin kontrakan begitu ya, oleh siapa mungkin ya. Jadi ini dia videonya. Lukanya sudah sembuh. Kulitnya udah lumayan gitu. Hanya Uangnya belum kembali lagi katanya. Dia itu memberi contoh aneh-aneh, analoginya aneh-aneh. Ada yang memberi contoh kalau anak saya disuruh beli bakso, tiba-tiba enggak beli bakso. Uangnya Agus itu 1,3 miliar ada di Yayasan Nopi. Bukan disuruh dibeliin bakso sama Nopi gitu. Itu uang yang dijanjikan untuk berobat. Denny Sumargo bilang kalau ada yang menggunakan akan disikat. Dia akan diganti juga yang ada tersikat dan tersakit yang dialami. Uangnya dibawa sama Densu ke NTT. Oke, mungkin Bang, ini kan kondisi Agus tadi juga infonya dari Abang kan kaget juga ya dan sedih. Akhirnya wabah nasi dia belum sampai sekarang belum dapat pengobatan. Mungkin kedepannya untuk dari segi pengobatan Agus apakah masih tetap berjalan kembang atau bagaimana sih? Aduh, kita hanya fokus bagaimana sekarang melaporkan mereka itu aja mereka. Belum lagi bicara pengobatan. Aduh. Fokus ke pelaporan. Karena ya kita lihat aja. Yang saya hadapin adalah orang-orang yang ribet. Ush, yang ribet siapa? Banyak netizen yang menyayangkan ya akhirnya kok kenapa fokusnya ke kisru donasi tetapi terkesan pengobatan dari Agus sendiri. Ya apalagi mau diobati matanya tertutup. Apalagi yang mau diobati katanya matanya sudah tertutup lah. Kemarin yang janjiin orang akan diobatin ke Singapura itu siapa? Nah, dan sekarang setelah tertutup, ya apalagi yang mau diobatin, semua sudah tertutup, lukanya sudah sembuh katanya. Dan mau dipindahkan cari kontrakan mungkin ya. Itu ya yang terjadi. Tapi ya sudahlah sama juga, aku juga nggak mau denger ya. Kita lanjutin saja. Mau dibutain, mau dibelah lagi matanya udah sembuh itu nggak mungkin. Tapi untuk kulitnya mungkin bisa. Oh jalan tetap rutin kok. Kan uang Agus kan masih ada, pasti banyak yang nyumbang kan. Apa perlu kita buka rekening lagi? Coba saja Bang. Coba saja. Kalau mau nyumbang cari aja Agus, kasih uang. Tapi siapa yang mau nyumbang ya? Oke. Nah kan Agus sekarang masih kan yang punya masih tetap di apartemen ya Bang. Mungkin ada rencana masih mungkin kapan balik ke Aceh kah atau? Ya mungkin itu proses mungkin. Berarti selama nunggu proses hukum dulu. Cuman kendala di apartemen mungkin biaya sangat mahal, kemudian jauh dari pasar rakyat. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan pindah Ya, kontrak. pindahin tuh kasihan. Oke. Masih terus Masih. memantau kondisinya Masih. karena memang samping-sampingan. Tiga lagi, saya belum sempat nih habis kemarin tahun baru dari Singapura, kemudian pulang ke sini ada kawinan di Batam. Dia sendiri ke Singapura coba. Anak-anak pada ke Bali semua.
baru waktunya ini mudah-mudahan bisa aman. Ini ada Wawa nelpon lagi tapi nggak apa-apa. Oh, tiba-tiba Wawa nelpon. Bang, Mas, atau mungkin nggak sih, kan Agus sudah tidak bisa diobati, artinya mungkin nggak sih diberi lapangan pekerjaan untuk Agus, misalnya jualan atau apa ke Agak istrinya, sulit untuk orang buta. nggak ke istrinya gitu loh Mas. Oh iya, ini lagi kita pertimbangkan. Dipertimbangkan. Bisa lah, orang buta itu kan punya Aish. Tuhan. Itu sudah kasih yang diberikan. Iya, iya. Harusnya yang bekerja jadi dia yang terima uang Iya, dari iya, kerja iya, lain. iya. Hmm. Pokoknya ini tangan kalian itu adalah tangan Iya, orang iya, buta. iya. Nggak mungkin kalian kecuali yang nggak lihat yang nggak jauh. Kalau selalu masih dekat dengan dia dan tinggal di Iya, masyarakat, iya, iya. kecuali dia tinggal di hutan. Iya, iya, iya. Menunggu belas kasih jadinya ya. nah, Iya, iya, iya. Bang, ini berarti aku mau sedikit mempertegaskan sedikit. Ini untuk Elki dan tim Abang untuk selanjutnya ke depannya berarti masih Ya kalau tetap Elki ini kan saya nggak memutuskan hubungan. Kalau dia mau bantu gabung, ayo. Kalau dia mau mundur silakan mundur. Tapi nggak usah konferensi pers bilang mundur Agus itu bikin repot, nggak ada uangnya ngapain. Saya kan tahu menangani Agus ini gara-gara Bang Abid itu kaya, Elki banyak uangnya. Makanya saya kasih. Kalau tahu kalian susah, saya nggak kasih. Ngapain ngasih ke pengacara susah, ngurus orang susah, kan nggak mungkin. Tapi ini mulut-mulut mereka aja. Ntar saya kontak Bio atau siapa atau anaknya. Udah nggak usah lagi duka kayak aneh-aneh gitu. Kamu belum kenal saya aja, saya nggak ganggu orang kok. Sama-sama punya idealis. Jangan saling senggol-senggol Iya, lah. iya. Di apartemen mungkin biaya sana mahal, kemudian jauh dari pasar Iya. rakyat kan. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan pindah Iya. ke kontraktor. Kalau mau nyumbang cari aja Iya. Agus, kasih uang. Lukanya sudah sembuh, kulitnya udah lumayan gitu. Hanya uangnya belum kembali. Kita hanya fokus bagaimana sekarang melaporkan Iya. mereka itu aja mereka. Belum lagi bicara pengobatan. Apalagi mau diobati, mata Iya. udah tertutup. Mau dibutain, mau dibelah lagi matanya udah sembuh itu nggak mungkin. Kan Agus sudah tidak bisa diobati, artinya mungkin nggak sih diberi lapangan pekerjaan untuk Agus, misalnya jualan atau apa ke Agak sulit istrinya, untuk orang buta. nggak ke istrinya gitu loh Mas. Oh iya. Ini lagi kita pertimbangkan. Bisa lah. Ini ada Wawa nelfon lagi, tapi nggak apa-apa. Terus Wawa tiba-tiba nelpon tadi ya, yang dimana itu bukti ya, itu bukti bahwa tidak konsistennya ya. Yang dulu katanya ngebantu pengobatan lah, ngelaporkan untuk mendapatkan untuk pengobatan. Sekarang ini fokus di pelaporan saja. Apa yang mau dilaporkan sekarang? Sedangkan dananya sudah habis kemarin disumbangkan di saudara-saudara kita di NTT. Ya, jadi apa sekarang? Kalau masalah pengobatan sebenarnya simple ya, karena kemarin statement dari Bang Denny Sumargo sudah jelas bahwa kalau Agus mau pengobatan silahkan menemui saya akan ganti, gitu ya. Jadi apa sih sekarang ya? Kalau misalnya susah dengan pengobatan Gus, tinggal hubungi saja Bang Denny Sumargo. Aduh, tapi udah berapa kali dibilang begitu nggak denger-denger ya? Ya udahlah ya. Agus Salim menjalani pemeriksaan di Polda sebagai saksi ya atas laporannya dugaan penggelapan dana nasional. Apa yang digelapkan? Tidak ada dana yang digelapkan. Tahu dah. Hari ini nggak didampingi oleh lawyer atau lawyer udah datang duluan, seperti apa sih Mbak? Ada ya. Penggelapan. Dan pada akhirnya berjalan berdua ya, tanpa Wawa, tanpa didampingi oleh pengacara ya. Untuk pemeriksaan katanya penggelapan loh. Dana apa yang digelapkan? Tidak ada tuh. Pelaporan siapa kemarin ya yang digelapkan ya. Dan itu apa yang dilakukan Densu kemarin kan sudah melalui persetujuan dari Kementerian Sosial. Jadi
Apa yang diperjuangkan Gus untuk pengobatan, silahkan saja. Bosen juga ya bilang ya bahwa disuruh datang ke Bang Densu ya. Tapi menarik sebentar ya, pernyataan Parat tadi langsung ditanggapi oleh Om Brewok kita ya, yang menarik untuk kita dengarkan juga. Ini dia. Apartemen mungkin biaya sana mahal, kemudian jauh dari pasar rakyat. Samiun. Hidup lo apes bener ya. Kenapa HP mulu? Gue jadi prihatin lihat nih. Kemarin soal pengobatan ke Singapura Malaysia kagak ada ujung pangkalnya. Padahal udah bayar uang pangkal. Udah mau keliling dunia meskipun lewat global sama map doang. Nggak jadi. PHP juga. Apartemen juga PHP juga. Katanya si wanita berkalung tali tambang tinggal pakai aja apartemennya. Sing penting dirawat dan dijaga. Sekarang malah mau cari kontrakan karena apartemen biayanya mahal. Kasihan bener lo Samiun. Aduh, yang sabar yole. Samiun, kelakuan lu di masa lalu atau di kehidupan yang lalu kayak gimana sih? Sampai kehidupan di masa kini aja lu apes mulu gitu, sial mulu gitu, kagak ada bagus-bagusnya gitu. Jangan-jangan lu mesti buang sial dulu gitu, potong bulu ketek, bulu kumis, bulu hidung, terutama bulu jembut, kayak mesti dibotakin deh, biar bisa buang sial gitu. Lagian si Mang Abdul diam-diam baik. Katanya si Samiun bagian dari keluarga lu. Coba diperhatiin tempat tinggalnya, makan minumnya, istirahatnya, tunjangan kehidupannya untuk selamanya. Coba diperhatikan dengan baik. Jangan ngebacot mulu congornya. Gimana sih saudaranya lagi kesusahan, bagian dari keluarganya lagi kesulitan, malah ngebacot. Bantuin apa? Kan bagian dari keluarga lu tuh si Samiun. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan pindah dulu, ngontrak dulu. Kenapa si Samiun harus pindah dari apartemen? Padahal kan katanya di apartemen Samiun merasa tenang. Kenapa diusir sama si wanita berkalung tali tambang? Gitu. Katanya mau diajak keliling dunia 60 negara. Muter-muter 60 negara aja belum, tapi udah diusir dari apartemen. Gitu. Macam mana ini? Mana main? Iya ya, kan kata wanita berkalung tali tambang, manusia itu harus saling memanfaatkan. Apakah jangan-jangan Samiun sudah tidak bisa dimanfaatkan oleh wanita berkalung tali tambang? Jadi si Samiun diusir dari apartemen? Jangan-jangan Jangan-jangan bener sih. Katanya sebelumnya pakai aja apartemennya, yang penting dirawat. Udah dirawat layaknya bunga-bunga yang berserakan di jalanan, bulu jembut pun rontok tak beraturan, tetap aja diusir kan sama wanita berkalung tali tambang. Piye toh iki? Aduh. Lagian Mang Abdul ngapain juga sih nyuruh si Samiun nyari kontrakan? Kenapa nggak minta Samiun tinggal di rumah lu bareng lu aja? Kan kata Samiun bagian dari keluarganya lu. Jangan cuma bisa kasih nasihat doang, kasih tempat tinggal bareng elu lah. Minimal satu kamar bertiga gitu bareng Samiun sama Cetitin gitu. Aduh, katanya bagian dari keluarganya elu, tapi minta dan nyuruh si Samiun cari kontrakan. Gak asik nih, keluarganya gak asik. Mana main. Samiun, hidup lo apes bener ya. Karma buruk apa sih yang udah lo lakuin sampai apa itu, Ke Malaysia sama Singapura kagak jelas juntrungannya. Pengobatan kejauhan, donasi juga ambiar kagak lu dapetin. Keliling dunia apalagi cuman PHP.
Sekarang diusir dari apartemen. Lengkap penderitaanmu, sempurna. Tapi lumayan lah, utang piutang udah lunas, udah sempat shopping, sempat jadi artis dadakan. Ya setidaknya ada AC baru meskipun udah listrik mahal. Tapi kan itu di rumah Ceneni, ya bukan di rumah lu. Sungguh memprihatinkan hidup lu. Oh, curiga bentar lagi lu tinggal bini lu. Sebentar lagi akan ditinggal bini lo katanya ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Kalau itu terjadi lengkap sudah penderitaan ya si Samion ya, yang dimana ya jadi mungkin ya tidak ada pilihan lain selain mungkin balik ke Aceh begitu ya. Mudah-mudahan Aceh nanti di situ akan dijaga oleh keluarganya ya. Tapi sangat sayang ya. Kalau kemarin nurut aja ya, kan lumayan itu dibawa pulang ke Aceh kan udah berapa miliar begitu ya. Tapi ya sudahlah ya. Yang lalu biarlah berlalu, penyesalan hanya tinggal penyesalan. Tapi saran saya semeton ya, kita sebagai masyarakat netizen tetap perlu jaga persatuan nasional kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.